Selamat siang semuanya. Kita masuk lagi ke materi kita berikutnya, yaitu adalah business plan. Kita akan membuka materi kita yang sudah ada di Google Classroom Anda, PPT dari entrepreneurship, yaitu kewirausahaan. Di situ ada PPT nomor 7. Nah, di sini dia di entrepreneurship, lalu Anda buka di PPT nomor 7, itu ada business plan. Saya juga memberitahu bahwa sebelum kita membahas ini, saya sudah memasukkan materi, yaitu bukan materi sih sebenarnya, contoh business plan yang sudah ada. Anda bisa lihat di business plan. Di sini ada materi yang pertama itu mengenai SADE business plan. Ini adalah salah satu contoh business plan yang pernah dibuat, contoh business plan yang sudah memenuhi kriteria, dan satu lagi adalah WUTKA business plan. Kalau misalnya Anda jeli, sebenarnya dua perusahaan ini juga akhirnya berhasil launching produk mereka gitu. Atau misalnya Anda bisa lihat, Anda cari tahu gitu ya, Anda bisa baca mereka sudah membuat contoh dari business plan. Anda lihat sampai 42 halaman contohnya. Lalu saya juga memasukkan di sini ada template-nya. Gimana sih cara-caranya? Ini step-stepnya dalam membuat business plan di sini sudah ada. Nah, jadi Anda tinggal membaca, mengikuti alur yang sudah diberikan, lalu Anda tinggal sesuaikan dengan core business yang ingin Anda mulai jadikan topik sebagai proyek UAS Anda. Nah, di sini juga sudah ada ya, mulai dari ringkasan eksekutif, apa saja sih profil perusahaan, analisa lingkungan bisnisnya seperti apa, analisa pasar dan pemasaran, persaingan, juga ada perkiraan market share, strategi harga, lalu juga strategi promosi dan penjualan. Nah, ini juga makanya saya katakan bahwa proyek ini juga akan berhubungan dengan nanti mata kuliah penjualan gitu. Silakan Anda pakai dari sisi promosi dan penjualannya, Anda pakai dari teori-teori atau hal-hal yang sudah pernah kita bahas di mata kuliah penjualan. Kalau promosi kan di mata kuliah sebelumnya sudah pernah. Lalu yang berikutnya adalah analisa operasi, analisa organisasi, bagian 7 rencana pengembangan proyek, dan analisa keuangan. Satu lagi analisa dampak resiko proyek. Oke, silahkan sesuaikan dengan topik yang sudah Anda pilih. Nah, seharusnya proyek UAS ini, bisnis plan ini juga harus berhubungan dengan materi untuk tugas UAS Anda. Saya akan tunjukkan tugas UAS Anda, yaitu ini dia. Anda membuat kelompok yang terdiri dari 3 orang, kecuali kalau misalnya ternyata hasilnya adalah genap sisanya, jadi Anda boleh menjadi 4 orang. Nah, tapi akhirnya nggak 4 orangnya jadi semua kelompok jadi 4 orang, tidak ya, mungkin hanya satu kelompok yang tersisa jadi 4 orang. Lalu Anda harus ngapain? Anda membuat value proposition canvas seperti yang sudah kita buat, dan business model canvas yang sudah ada format terlampir. Dengan mengerjakan dua hal ini, sebenarnya Anda sudah membantu dalam project apa? Project Anda, project business plan Anda gitu loh. Nah, kalau misalnya Anda sudah mengikuti dua project ini, sebenarnya itu lebih gampang dalam membuat business plan karena mereka itu sudah dasar-dasarnya gitu. Nah, tinggal Anda mengerjakan membuat bisnis plan lagi gitu loh. Bisnis plan contohnya yang tadi yang sudah kita bahas. Ini dia. Ini ada template-nya. Silahkan Anda buat, dan saya sudah memberikan contohnya. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih itu bisnis plan. Bisnis plan itu apa sih? Katanya kalau misalnya ditanya
Business plan ini seharusnya bisa menerangkan tujuan dari perusahaan gitu kan. Apa saja strategi atau rencana-rencana yang akan dijalankan untuk pencapaian tujuan tersebut, di mana dibuat oleh pasti timnya, oleh tim tim dari perusahaan gitu kan. Nah, disitulah yang akan ditunjukkan apa saja sih rencananya, apa saja sih tujuan berdirinya sebuah bisnis, kenapa sih diberdirikan bisnis ini atau perusahaan ini diberdirikan untuk apa gitu. Lalu strategi-strateginya seperti apa gitu. Bisnis plan ini umumnya itu dibuat pada perusahaan yang baru mau istilahnya baru mau berdiri lah gitu, baru bangun gitu, mau mau mencoba mencari investor gitu juga, atau misalnya dia mau mengembangkan bisnisnya itu juga bisa gitu. Jadi ini hal-hal yang bisa Anda pakai untuk hal yang tersebut tadi. Gitu. Apa sih kenapa sih harus ada business plan gitu kan? Business plan ini karena mencerminkan dari perusahaan, apa yang dilakukan oleh perusahaan, apa bisnisnya, apa strateginya. Nah itu nggak boleh, termasuk kondisi keuangan ya, itu nggak boleh sembarangan dalam membuat business plan ini gitu. Dan namanya sudah business plan, rencana gitu kan. Dia juga harus bisa menjawab tantangan di masa depan gitu loh. Jadi pada saat seorang investor melihat, gimana sih portofolio nanti ke depannya seperti apa ya bisnis kita ini? Mau kemana ya di arahnya ya? Nah, itu Anda sudah tahu gitu loh, karena sudah dibuat dengan baik gitu. Sekarang banyak banget namanya bisnis startup gitu kan. Nah, apakah startup bisnis juga memerlukan bisnis plan? Semua gitu ya. Semuanya perlu bisnis plan. Bisnis plan tersebut juga dibutuhkan saya nggak buka ini ya PowerPoint ya. Nah, bisnis plan tersebut juga banyak macam gitu loh. Apa misalnya, misalnya bisnis plannya untuk perusahaan startup, boleh silakan. Anda mau membuka startup untuk mencari investor, boleh silahkan gitu loh. Atau misalnya dia mau membuka ini yang baru gitu loh, apa sih ruang lingkup yang baru gitu, memperluas gitu, itu juga boleh. Oke. Ini juga ternyata masih ada yang hilang-hilang di sini. Jadi Anda nanti tinggal cari, buka di Google di Classroom ya, Google Classroom ya. Jadi apa sih PPT yang hilang Anda bisa lihat gitu loh. Bu, untuk meningkatkan bisnis bisa nggak? Misalnya saya mau berkembang, boleh gitu kan. Membuat bisnis yang baru, ya jelas gitu kan. Itu otomatis gitu. Nah, sekarang apa-apa saja nih? Biasanya table of content dari business plan yang pertama itu adalah executive summary. Di sini dikatakan bahwa Anda harus bisa menuangkan ngapain sih si business plan ini dibuat gitu kan. Apa sih idenya? Nah, ini dia. Apa sih yang akan Anda tawarkan? Apa sih kompetitornya, apa sih marketing plan-nya, apa sih organization plan-nya. Silahkan Anda masukkan. Masukkanlah ke dalam template di executive summary. Silahkan Anda sesuaikan dengan tujuan Anda membuat sebuah bisnis tersebut. Ini adalah proyek pembuatan bisnis ya. Jadi Anda harus tahu, aduh banyak banget nih ternyata yang hilang ya di sini. Nanti Anda silahkan tinggal Anda buka di Google Classroom gitu ya. Banyak banget nih yang hilang. Jadi kalau misalnya the nature ini kan Anda harus bisa gitu ya. Ini sebenarnya bisnis konsepnya mau kemana sih? Strategi bisnisnya mau kemana sih? Atau core bisnis Anda apa sih? Atau jasa? Atau gimana sih? Atau misalnya, Bu, konsepnya apa ya? Oh, konsepnya misalnya saya mau di bagian konsepnya di bagian beverage, silahkan. Atau di bagian jasanya di bidang apa gitu? Apakah Anda mau menjual jasa apa namanya kalau penerjemah gitu juga itu juga bisa, atau jual jasa yang lain itu silakan Anda sesuaikan gitu. Apakah ini
juga termasuk menentukan visi dan misi, of course ya. Visi dan misi juga jelas, visi dan misi perusahaan itu apa gitu kan. Lalu apalagi silahkan sebutkanlah ide-ide Anda di situ. Gitu. Anda lihat di sini. Nah, ini mission statement-nya juga hilang ya. Seharusnya di situ ada mission statement itu ada mission, ada goals, ada objektif gitu ya. Apa sih misi, apa sih goals, apa sih objektifnya, tujuannya apa gitu. Apa sih keuntungannya untuk tahu visi. Jadi Anda tahu nih visinya tuh apa dari si perusahaan, visi dan misinya apa gitu. Anda bisa lihat contohnya dari Poltekkar Medan. Setiap organisasi pasti memiliki visi dan misi. Kalau nggak mungkin dia akan tahu nih perusahaan atau organisasi ini akan mau kemana gitu loh. Dia siapa, apa gitu. Dia mau ngapain. Nah gitu. Inilah yang ada di visi misi. Silahkan Anda create visi dan misi Anda. Oke, contohnya kayak gini, to become the largest telecom service provider in Asia. Kalau Walt Disney, apa nih? Oh, make people happy. Jadi kan makanya dia bikin kartun-kartun atau misalnya film-film yang menarik. Apalagi kira-kira Bu, kalau Poltekkar Medan apa sih visi misinya? Misalnya, atau misalnya visi misi dari MUP apa? Ada yang pernah ngeh nggak sih kalau kita tuh punya visi misi loh. Visi misinya yang otomatis dikeluarkan dari uh, merupakan bukan dikeluarkan, merupakan turunan dari visi dan misi dari Poltekkar Medan. Silahkan Anda lihat. Ini contohnya. Kita nggak usah bahas terlalu dalam ya. Berarti visi dan misi saling berkesinambungan dong, Bu? Of course, iya. Lalu apalagi nih? Ada market analysis. Target marketnya siapa? Udah jelas ya, kalau itu kan dibantu dengan si value proposition canvas ya, itu tinggal Anda pindahkan kalau misalnya Anda memang sudah mendapatkan value proposition canvas. Kalau Anda sudah kerjakan. Lalu apalagi market analysis, market profitability, silahkan. Market trendsnya seperti apa? Key suksesnya apa? Nah ini juga Anda harus jabarkan gitu kan. Jangan sampai nanti orang yang kira-kira mau investment dia nggak tahu nih misalnya, nggak tahu juga sih ini tuh sebenarnya kunci suksesnya apa ya gitu. Kan nggak mau orang akan mau menaruhkan uangnya untuk segala sesuatu yang tidak jelas gitu. Sama seperti itu. Gimana kompetitornya? Siapa sih kira-kira kompetitornya? Skala nasional, skala regional gitu. Silahkan Anda tuangkan ke situ. Lalu apalagi kompetitor analysis nih, kompetitor positioning, Anda di mana posisinya? Kalau misalnya ini contohnya nih sebelah kanan ini kan. Ini adalah perusahaan-perusahaan elektronik nih. Nah, di mana sih posisinya gitu loh. Oh, apakah Anda di low quality, ada di high quality, atau di less expensive or very expensive gitu. Lihat Anda lihat, oh ternyata Sony Vaio dengan Apple itu ada di kolom expensive and high quality. Kalau di Toshiba dengan Asus di mana nih gitu. Oh ternyata high quality dengan less expensive gitu. Oh kalau misalnya Dell Lenovo dengan compact di mana nih gitu. Oh ternyata low quality dengan less expensive gitu. Kalau si Fujitsu sama si HP gimana gitu. Oh ternyata dia di expensive and low quality. Aduh rugi banget ternyata ya beli kok kayak gitu. Cuman it depends on the product. Mungkin ini kita tidak bicara tentang laptop ya, bisa jadi hal yang lain gitu. Jadi silahkan Anda bisa menilai posisi perusahaan Anda itu di mana gitu. Kompetitor analisis silahkan. Marketing plan Anda tahu nih, ini nih salah satunya gitu. Anda mau menggunakan marketing plan apa, strateginya apa, silahkan tentukan di sini. Oke. Lalu apalagi dari sisi produk silahkan Anda cek gitu marketing plan dari sisi produk seperti apa sih gitu. Ya kan? Berarti dari sini sih value proposition canvas yang dari sisi produk gitu. Silahkan Anda cantumkan di sini. Lalu apalagi pricing silahkan gitu loh. Anda menentukan harga ini berdasarkan apa nih gitu kan. Di sini sudah ada contoh-contohnya optional price, premium pricing, psychological pricing, product line pricing gitu kan. Ada posisinya di mana. Lalu promosinya seperti apa? Apakah quantity, apakah seasonal, apakah promotional, apakah cash atau diskon gitu kan. Silakan Anda tentukan.
Nah, ini ada beberapa strategic marketing yang bisa Anda cari ya kan. Gitu. Dan ini semua sudah ada di PPT Anda gitu. Kalau Anda membacanya dengan jeli dan Anda mendengar semua apa yang saya jelaskan, berarti itu harusnya hal yang tidak begitu sulit untuk mengerjakan proyek ini. Place-nya silahkan, apakah Anda mau, place itu tidak hanya sebatas tempat kantor atau di mana gitu ya, Anda juga bicara tentang distribution, channel gitu, Anda juga bisa masuk ke sini. Lalu apalagi silahkan, organizational plans. Di sini. Silakan Anda buat gini, siapa nih jadi ownernya, siapa sih yang butuh bagian IT-nya, bagian apanya, pengembangannya misalnya. Gitu. Silakan Anda jelaskan fungsi dan tempatnya. Ya kira-kira Anda butuh fungsinya, job desk-nya apa sih setiap bagian itu. Oke, organizational plan untuk key personelnya silakan gitu loh. Anda kan harus menjual, ingat bahwa sumber daya itu tidak hanya sumber daya uang gitu. Anda juga harus melihat bahwa sumber daya manusia juga dibutuhkan di situ. Gitu kan. Nah, silahkan Anda isi gitu dengan nama-nama Anda atau tim-tim Anda. Financial plan, silahkan. Kira-kira cost-nya ini seperti apa nih? Yang tahu cost-nya adalah Anda, ya kan? Bu, nggak mungkin nggak ada cost sama sekali ya, nggak mungkin. Nah, itu silahkan Anda pakai cost-nya. Anda sudah belajar akuntansi? Ada yang belum, ada yang sudah gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk bicara tentang cost sama seperti membuat paket wisata ya, biaya-biaya apa sih yang Anda keluarkan kira-kira dalam memproduksi atau misalnya untuk lahirnya launching-nya satu produk gitu. Mitigasinya, kalau misalnya terjadi sesuatu hal gitu loh, apa sih istilahnya mitigasi itu pencegahan gitu loh, rencana pencegahannya apa? Kalau misalnya contohnya belum bisa mencapai BEP, BEP itu adalah break even point, bisa. Jadi istilahnya modal itu belum bisa tertutup gitu, maksudnya pengeluaran itu tertutup. Ya, ada yang lewat, jadi silahkan gitu. Belum sampai break even point, cari ya apa itu break even point ya. Plan A-nya apa, plan B-nya gimana, plan C gimana. Kalau misalnya sales decline atau partnership breakup gitu. Kira-kira apa lagi? Atau misalnya Anda mengambil sebuah produknya itu barang gitu kan. Kalau misalnya barangnya eh, tidak laku atau gimana gitu. Kan bisa Anda lihat. Itu mitigation, itu adalah rencana pencegahan. Pencegahan. Oke, jadi itu saja. Silahkan Anda mau pakai PowerPoint yang ini atau misalnya Anda mau pakai PowerPoint template yang satu lagi, Bu, lebih mudah nih karena bahasa Indonesia. Yang ini ya business plan ini template-nya untuk membantu Anda dalam membuat business plan. Silahkan saja. Ya, silahkan Anda pakai yang jelas. Berarti nanti tugasnya Anda untuk project dari UAS ini adalah Anda membuat ini dia. Project UAS ini adalah tim yang berisi 3 orang. Anda membuat value proposition canvas. Ini dia value proposition canvas. Silahkan. Bu, ini kan kolomnya kecil-kecil. Boleh nggak sih, Bu? Nanti ada keterangan di bawahnya. Misalnya customer gains-nya apa, customer ininya apa. Boleh, silahkan. Yang penting Anda harus tahu bahwa yang harus diisi kolom ini adalah misalnya gini. Dari sisi produk, product and service-nya apa, pain relievers-nya apa, gain creators-nya apa, gitu. Lalu kalau misalnya dari sisi customer segment, gains-nya apa, pains-nya apa, customer jobs-nya apa. Ingat bahwa project bisnisnya adalah satu project bisnis. Jangan kalau untuk bisnis ini value proposition-nya berbeda dengan bisnis model canvas-nya, berbeda dengan bisnis plan-nya. Tidak ya. Jadi yang harus Anda lakukan adalah pada saat Anda membuat tim, Anda juga harus menentukan core bisnis Anda apa, produk Anda apa gitu loh. Yang akan Anda jadikan untuk calon-calon bisnis itu apa gitu. Silahkan pilih, jangan beda-beda gitu. Itu salah. Jadi saya inginnya semua berkesinambungan. Baik bisnis model canvas juga. Ini silahkan ada isi key partners-nya di sini siapa? Key activities-nya apa? Value proposition-nya apa? Customer relationship-nya gimana? Customer segment-nya gimana? Channels-nya, revenue-nya, cost structure-nya seperti apa? Bu, ada nggak sih buku-buku yang bisa dijadikan referensi? Banyak banget ada buku bisnis model canvas itu di perpustakaan saya nggak tahu, tapi kalau misalnya saya lihat ke Gramedia itu ada buku-buku yang bisa membantu Anda untuk menjelaskan ini. Kalau di Google nggak usah tanya. Tapi kalau misalnya Anda tanya bukunya, Bu, ada nggak sih bukunya dijual gitu untuk memperdalam gimana cara mengerjakan ini? Silakan cari aja bukunya, silakan Anda
cari informasi di tempat lain atau di Google juga banyak, silahkan. Oke, jadi nanti kita akan mengumpulkan project UAS ini di tanggal 29 Maret jam 1 siang melalui Google Classroom. Silahkan Anda upload saja. Walaupun saya tulis di situ 17 orang, satu kelas, jadi mungkin akan yang menguploadnya itu mungkin hanya sekitar berapa orang gitu. Dan saya mau juga adalah Anda melampirkan hard copy-nya. Tolong dikumpulkan gitu. If it is possible, di hari itu juga Anda kumpulkan hard copy-nya, tolong Anda jilid rapi, jilid dengan ring dan hard cover gitu. Silahkan Anda kirimkan dan taruh di prodi. Nah, ini bisnis ini kalau misalnya memang nanti oke, saya akan langsung teruskan ke IBBK gitu. That's why makanya ini bisnis kalau bisa diseriusin gitu. Kenapa? Karena biar ada gunanya gitu. Siapa tahu kan nggak langsung bisnis travel lagi sepi gitu. Jadi Anda lulus pun mungkin akan menjadi pengangguran dulu sementara. Gimana sih caranya? Ayo kita bikin bisnis gitu. Oke, jadi selamat bekerja. Ini waktunya panjang, lebih dari 2 minggu, hampir 3 minggu pun gitu kan. Silakan Anda kerjakan baik-baik, cari waktu dan ingat saya cukup diupload dan juga um, dikumpulkan dalam bentuk hard copy. Pokoknya dibikin rapi seperti bisnis plan gitu. Bikin cantik gitu, kasih logo perusahaan Anda, kasih brandnya apa gitu. Jadi biar keren gitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat siang semuanya.